Nah, setelah kalian menonton video tersebut, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu stunting? Mengapa stunting itu menjadi isu permasalahan di wilayah global, regional, maupun di Indonesia? Nah, jawaban-jawaban tersebut akan dijawab di video kali ini, jadi ditonton sampai habis ya. Permasalahan stunting tidak hanya terjadi di Indonesia, namun secara global juga didapati angka yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu, kami kelompok 12 akan memaparkan video mengenai masalah prevalensi stunting pada anak, penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Nah, sebelum kita membahas itu semua, kita perlu tahu nih siapa aja yang udah ngisi suara di video ini, yaitu... Perkenalkan, nama saya Nur Hazira Dahlia dengan NPM akhir 066. Perkenalkan, nama aku Nevita Putri Mulyadi, NPM 075. Perkenalkan, nama aku Lisiana Leliandi Kafriani dengan NPM akhir 079. Nah, setelah kita perkenalan tadi, kita akan masuk ke apa sih stunting itu. Nah, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak. Selanjutnya, kita masuk ke prevalensi stunting pada anak, di mana kita mendapatkan data dari peneliti dari WHO tahun 2021 yang menunjukkan bahwa angka gizi buruk anak di bawah 5 tahun di dunia yang terdiri dari kategori kelebihan berat badan, stunting, dan wasting dengan anak berat badan rendah yang dilakukan pada survei rumah tangga tentang tinggi dan berat badan anak pada tahun 2020. Berdasarkan data pada gambar, terlihat bahwa sebanyak 5,7% atau 38,9 juta anak di dunia mengalami kelebihan berat badan, 22,0% atau 149,2 juta jiwa anak mengalami stunting, dan 6,7% atau 45,4 juta jiwa anak mengalami wasting. Selanjutnya, untuk angka prevalensi stunting kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan angka yang sangat relatif tinggi, di mana di data tersebut, negara dengan angka prevalensi tertinggi adalah Timor Leste dengan angka stunting sebesar 48,8%, kemudian diikuti oleh Indonesia dengan angka prevalensi mencapai 31,8%. Sedangkan negara dengan prevalensi terendah yaitu Singapura dengan tingkat prevalensi hanya 2,8%. Selain menjadi masalah global dan kawasan, melihat angka prevalensi stunting di Indonesia, permasalahan stunting juga perlu mendapatkan perhatian, di mana di data tersebut selama 4 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2021, angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan angka. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi, meskipun trennya menurun, diperlukan strategi dalam mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Pada gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2021, angka stunting di Indonesia yaitu sebesar 24,4%, dan pada tahun 2022 sebanyak 21,6%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab stunting. Secara garis besar, faktor penyebab stunting itu dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor gizi dan faktor non-gizi. Untuk faktor gizi sendiri adalah faktor dari dalam tubuh, yaitu antara lain ada 3, malnutrisi atau kurangnya nutrisi. Nah, manifestasi malnutrisi ini terjadi karena tidak imbangnya antara gizi yang diserap oleh tubuh dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang selanjutnya ada beberapa masalah dalam pemberian ASI. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian ASI selama masa kehamilan. Dan yang selanjutnya ada infeksi. Nah, infeksi dan malnutrisi ini sering dikaitkan karena pada kenyataannya mereka sering terjadi secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor non-gizi. Pada faktor non-gizi adalah faktor dari lingkungan, kurang lain ada 5, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, PNC, dan pembelajaran dini yang berkualitas. ANC adalah singkatan dari antenatal care atau pelayanan kesehatan selama masa kehamilan. Sementara PNC adalah postnatal care, yaitu pelayanan kesehatan setelah masa kehamilan. Nah, ANC ini dapat
mengetahui resiko-resiko kehamilan yang beresiko tinggi. Selanjutnya ada kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan selanjutnya ada kelainan endokrin, dan yang terakhir ada kurangnya akses keluarga ke makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri stunting pada manusia. Anak yang mengalami stunting pasti adalah anak yang tubuhnya kekurangan gizi. Sebenarnya banyak sekali ciri-ciri stunting pada manusia, namun berikut beberapa secara garis besar, yaitu penurunan berat badan, konsentrasi menurun, gusi dan mulut sering luka atau nyeri, kulit dan rambut kering, pipi dan mata cekung, mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh, mudah terjatuh karena otot melemah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dampak stunting pada manusia. Yaitu dampak stunting pada manusia juga kita bagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu adalah terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme yang menghambat kognitif, motorik, dan verbal anak. Yang terakhir ada biaya kesehatan yang sangat tinggi. Nah, untuk dampak stunting yang jangka panjang ada penurunan kemampuan kognitif seperti menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Selanjutnya ada menurunnya prestasi belajar karena anak yang telah terkena stunting akan terbatas kemampuannya sehingga tidak akan pernah maksimal dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Di slide selanjutnya yaitu ada 5 poin upaya pencegahan stunting pada anak. Yang pertama, dilakukan pemantauan kesehatan secara optimal dan penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Yang kedua, memberi makanan tinggi kalori dan protein untuk bayi. Yang ketiga, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Yang keempat, mencukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Dan yang kelima adalah melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Dan selanjutnya yaitu ada upaya penanggulangan stunting. Di sini kami menjadikan 2 klasifikasi, yaitu yang pertama intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik di sini yaitu mengenai intervensi dengan sasaran ibu hamil, lalu intervensi sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, dan yang terakhir yaitu intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Lalu untuk intervensi gizi sensitif, di sini ada beberapa poin, yaitu untuk menyediakan dan memastikan akses pada air bersih, lalu menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Selanjutnya yaitu melakukan fortifikasi bahan pangan atau metode penambahan vitamin dan mineral pada bahan pangan, lalu menyediakan akses pada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, dan yang terakhir yaitu menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah prevalensi stunting merupakan masalah kesehatan global yang umum terjadi di berbagai negara berkembang. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupan atau bisa disebut dengan HPK. Dan stunting biasanya merujuk pada pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak-anak yang biasanya terlihat pada tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata usia mereka. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah anak yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Hal ini berarti stunting bukan hanya soal tinggi badan atau pertumbuhan fisik saja, tetapi faktanya stunting juga bisa mengganggu kemampuan berpikir, di mana perkembangan otak bisa jadi akan terbatas. Oleh karena itu, perlu diadakan pencegahan lebih awal dengan cara memperhatikan dan memberikan gizi yang cukup dari sejak awal kehamilan, secara mandiri maupun dari mengikuti program kebijakan pemerintah. Dengan itu, angka masalah pada prevalensi stunting bisa akan menurun, sehingga nantinya bisa memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.